Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak mendapatkan seluruh apa yang ia cita-citakan. Rencana tertulis dengan rapi, tetapi terkadang rencana tersebut terbuai berantakan. Usaha ia kerahkan dengan sekuat tenaga, tapi terkadang usaha tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang berujung dengan kekecewaan dan duka. Ya, itulah dunia. Dunia tidak pernah setia dengan tuannya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesedihan. Ada yang bersedih karena salah langkah di dalam mengambil keputusan di dalam bisnisnya. Ada yang bersedih karena studinya berantakan. Ada yang bersedih karena mendapatkan pasangan atau dikaruniai anak yang durhaka kepadanya, atau yang sebagainya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari bersedih yang berlarut-larut, sehingga ia akan mengucapkan, seandainya dulu saya mengambil keputusan A, niscaya bisnis saya tidak akan bangkrut. Atau ia mengatakan, seandainya dulu saya tekun belajar fokus, niscaya studi saya tidak akan berantakan. Atau ia mengatakan, seandainya aku tidak menikah dengan dia, atau seandainya istriku tidak melahirkannya. Ini semua dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya itu ada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Dan jangan lupa,
Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara berdoa kepadanya. Wala ta'jaz, ketika sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala takul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya hal ini tidak akan terjadi. Tetapi apa yang kita katakan, walakin kul, katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kesedihan adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kesedihan? Dan Allah juga menciptakan kebahagiaan untuk apa? Ternyata di balik silih bergantinya kebahagiaan kemudian menjadi kesedihan, ada hikmah yang besar. Hikmahnya yang pertama, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Idza u'tiya syakara. Hikmah yang kedua, supaya kita bersabar ketika Allah mencoba kita, menimpakan musibah kepada kita. Wa idza tuliya sabara. Dan supaya kita beristighfar ketika kita jauh, ketika kita jatuh kepada lubang dosa dan maksiat. Wa idza adznaba istaghfar. Sehingga tidak boleh haram hukumnya seorang muslim putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya juga haram seorang muslim sombong, berbangga diri terhadap karunia yang Allah titipkan kepadanya, karena sejatinya itu hanya titipan. Di dalam surah Al-Hadid disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, musibah apapun yang mengena kalian, menimpa kalian, fil ardi, baik di muka bumi, wala fi anfusikum, ataupun pada diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua telah tertulis rapi di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan setelah itu, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak sombong, tidak berbangga diri, tidak congkak atas apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ibrahim bin Adham pernah berkata kepada seseorang yang sedang dirundung oleh kesedihan. Ia mengatakan kepadanya, wahai fulan, apakah ada di atas muka bumi ini sesuatu yang berjalan tanpa keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada. Wahai fulan, apakah ada rizki yang Allah takdirkan untuk anda kemudian berkurang dari anda? Kemudian orang tersebut mengatakan, tidak ada. Wahai fulan, apakah jika datang ajal kepada dirimu, apakah dirimu bisa menolak ajal tersebut walaupun sesaat? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada. Kemudian Ibrahim mengatakan, fa'ala malham, lantas kenapa kamu bersedih? Kalau kamu meyakini
rizkimu tidak akan lewat darimu, ajalmu tidak akan kamu bisa mengakhirkannya atau memajukannya. Jika kamu meyakini bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa bersedih? Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga Islam, agama yang mulia ini mengajarkan kita untuk jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan jangan terlalu sombong. Jangan sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa man istanna bi sunnatihi wa hadiyihi ila yaumil muntaha, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditanya makhluk Allah apa yang paling kuat, maka mungkin terbesit di pikiran kita makhluk itu adalah gunung. Apalagi gunung yang terbuat dari batu. Ternyata jawabannya salah, bukan gunung. Jawabannya adalah besi. Karena besi dapat meratakan gunung yang dari batu itu. Sebagaimana yang terjadi di kota Mekah. Gunung-gunung batu itu menjadi hotel. Dan ini terjadi. Berarti besi lebih kuat daripada gunung. Apakah besi makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Karena besi dapat meleleh dengan api. Apakah api makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Karena api dapat padam dengan air. Apakah air makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Karena awan mampu membawa air. Apakah awan makhluk Allah yang terkuat? Tidak. Karena awan dapat berjalan dengan arah angin. Apakah angin makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Karena manusia dapat mengubah arah angin, baik dengan tiupan mulutnya atau dengan kepakan bajunya. Apakah manusia makhluk yang terkuat? Tidak. Ternyata manusia dapat dikalahkan oleh tidur. Tetapi pertanyaannya, apakah orang yang dirundung dengan kesedihan, apakah orang yang bersedih berlarut-larut dapat tidur dengan nyenyak? Maka jawabannya sulit. Bahkan orang yang sedih tidak bisa tidur berhari-hari. Ini menunjukkan bahayanya makhluk yang bernama kesedihan. Sehingga ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak bersedih. Di dalam banyak hadis dan di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan, innaman najwa minas syaitan liyahzunal ladina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Sesungguhnya berbisik-bisik itu dari syaitan. Untuk apa? Untuk membuat orang yang beriman itu bersedih. Jadi kesedihan itu berasal dari syaitan. Di dalam hadis juga disebutkan, jika berkumpul 3 orang, maka tidak boleh 2 orang dari ketiga orang tersebut berbisik-bisik dan meninggalkan orang yang ketiga. Kenapa? Karena itu dapat membuatnya bersedih. Sehingga Islam melarang Muslim untuk bersedih. Bahkan disebutkan ibadah yang paling afdal, yang paling utama adalah sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu ala qalbil muslim, yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini khutbah singkat yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu amal dan disampaikan. Mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'i
khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tusallit 'alaina a'da'ana. Rabbana wa la tusallit 'alaina a'da'ana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.